La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Kisah mayat Abu Jahal yang pernah diajak bicara oleh Rasulullah dan terbunuhnya Abu Jahal. Bagaimanakah kisahnya? Yuk simak videonya hingga akhir, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membawakan kisah-kisah terbaru lainnya. Terima kasih. Matinya Abu Jahal. Mari kita menengok sejarah lagi jauh ke belakang. Saat itu terik matahari di kampung Badar, tepatnya di kota Madinah, pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, terasa lebih panas dari biasanya. Pada hari itu pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah kurang lebihnya 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 orang, sungguh jumlah yang tidak sebanding. Perang belum lagi pecah, ketika seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdurrahman bin Auf, berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun, menghampiri dan bertanya, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Tanya pemuda tersebut, ia merupakan penduduk asli kota Madinah, seperti dikutip juga dalam ringkasan Sahih Muslim tulisan dari Muhammad Nashiruddin Al-Albani. "Iya, saya kenal. Tetapi, ada keperluan apa kamu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. Pemuda tersebut menjawab, "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah selama di Makkah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saja saya melihatnya, Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu." Tegas pemuda itu yang belakangan diketahui ternyata bernama Muaz bin Afra. Kemudian Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan perkataan pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya, tidak berselang lama, datang lagi seorang pemuda lainnya yang juga dari Ansor. Pemuda ini ternyata adiknya dari Muaz, yakni bernama Muawis bin Afra. Lalu berkata, "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya, dan apa keperluanmu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah ketika di Makkah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik yang diketahui ternyata berusia 15 tahun itu. Lalu dari kejauhan Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf, sambil menunjuk orang yang dimaksud yaitu Abu Jahal. Kala itu, Abu Jahal sedang sendiri terpisah dari barisan kaumnya. Abu Jahal sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Maka dari itu ia dijaga ketat oleh pasukan kafir Quraisy. Tatkala kedua pemuda itu melesat maju bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan bersenjatakan lengkap. Pemuda 15 tahun, Muawis, langsung menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Akhirnya pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja, Muawis syahid belum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya, datanglah sang kakak yaitu Muaz bin Afra juga melukai kaki sebelah Abu Jahal, sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengucur sangat deras. Pada saat Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus, ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang sudah dipenuhi luka-luka bekas sayatan kedua pemuda tadi. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, ketika itu Abu Jahal memberikan isyarat dengan matanya, seperti ingin mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Nyatanya tidak begitu. Abu Jahal berkata, "Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh dia di dunia dan akhirat." Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal dia sudah dalam kondisi kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud akhirnya mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal hingga tewas. Rasulullah lalu bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang diucapkannya Abu Jahal? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan bahwa dia Abu Jahal musuh Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Rasulullah bicara dengan mayat Abu Jahal. Akhirnya, pasukan muslimin yang lebih kecil pasukannya itu berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy.
Jumlah korban dalam perang ini mencapai 14 orang dari pasukan muslimin yang syahid dan 70 orang pasukan kafir yang tewas. Selain itu, pasukan muslimin berhasil menawan sekitar, kurang lebihnya 70 orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang sudah disebut di atas, dari 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy itu, yang mati salah satunya adalah musuh abadi Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Di tempat itu juga 70 orang itu dikubur. Setelah mereka ditimbun tanah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kubur mereka. Sebagaimana juga pernah diriwayatkan secara muttafaq alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Rasulullah bersabda, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah," seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan nama-nama petinggi Quraisy lainnya. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar?" Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Lalu salah satu sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah," tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "kalian tidak lebih mendengar pertanyaan dan perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja, mereka tidak dapat menjawabnya." Demikianlah kisah terbunuhnya Abu Jahal saat di perang Badar oleh kedua pemuda, dan kisah Rasulullah saat berbicara dengan mayat kaum kafir Abu Jahal. Semoga dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Wallahu a'lam bishawab.